Saya Rachel Damayanti Gultom dari Prodi Administrasi Negara. Tujuan video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas konten digital metode penelitian administrasi negara. Hasil dan pembahasan. Syarat dalam penyelenggaraan reklame telah tertulis jelas di dalam Perwako Tanjung Pinang. Namun, kurangnya pemahaman dan kepekaan terhadap perizinan di lahan pemerintah membuat badan usaha bersikap abai hingga membangun papan iklannya sembarangan tanpa mengurus izin. Banyak tahap yang harus diurus perizinannya sebelum memasang papan iklan seperti KTP pemohon, akte badan pengusaha, NPWPD, visualisasi reklame yang akan dipasang, surat pernyataan kesediaan melimpahkan konstruksi pembangunan reklame pada pemerintah daerah jika pembongkaran pembangunan reklame dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian denah lokasi dan rincian titik penempatan reklame, bukti lunas pajak, bank garansi untuk jaminan bongkar, melampirkan salinan PBG panggung reklame, dan surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain. Banyaknya reklame yang dicabut perizinannya di Jalan Kota Tanjung Pinang menunjukkan pemberlakuan sanksi atas Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 70 Tahun 2021 tentang sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, kedua, pembekuan izin penyelenggaraan reklame, ketiga, penyelenggaraan pembangunan reklame, keempat, pencabutan izin penyelenggaraan reklame, kelima, pemberian tanda silang pada materi reklame, yang keenam, penutupan pada materi reklame, dan yang terakhir, pembongkaran materi dan panggung reklame. Tiap penerapan sanksi tersebut diberikan wewenang pada Kepala Dinas PM dan PT SP oleh Wali Kota dan pembongkaran diserahkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Menilai dari banyaknya reklame yang dicabut, tentu saja keefektifan sanksi mulai dipertanyakan. Apakah sanksi yang sudah ditulis dalam Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 70 Tahun 2021 tak mampu memberikan efek jera atau refleksi bagi para pemilik reklame lainnya? Indikator implementasi. A. Komunikasi. Komunikasi dalam proses pengimplementasian kebijakan diartikan sebagai bentuk pentransferan informasi terkait kebijakan secara merata, baik antara penyusun kebijakan dan penyelenggaranya. Komunikasi ini ditujukan agar masalah yang diselesaikan, maksud peraturan, tujuan adanya peraturan, unsur dan detail kecil dalam kebijakan dapat dipahami oleh berbagai pihak dengan satu arah pemahaman agar saat pengimplementasian hasil yang diharapkan sesuai. Komunikasi dalam penyelenggaraan reklame ini seharusnya bukan hanya antara penyusun peraturan dan penyelenggara saja, melainkan masyarakat yang menjadi objek kebijakan turut dilibatkan dalam proses komunikasi. Upaya penertiban reklame sudah baik dilaksanakan, namun upaya menghentikan penyelenggara reklame tak berizin seharusnya tidak boleh luput. Pemahaman masyarakat tentang pengurusan izin, tentang syarat pembangunan reklame, pajak yang harus dibayarkan untuk menyelenggarakan reklame harus didorong. Sosialisasi terkait pengadaan iklan papan di jalan oleh pelaku usaha sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi papan-papan iklan tak berizin yang harus ditanggalkan dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, sumber daya. Terkait sumber daya, terutama sumber daya manusia, berarti membahas tentang kualitas kinerja petugas penertiban reklame ilegal dan kecukupan jumlah anggota penertiban reklame. Keefektifan selama implementasi kebijakan tentunya dipengaruhi oleh jumlah sumber daya manusianya dan kualitas kinerja. Karena bila jumlah sumber daya tidak mencukupi, maka proses implementasi bisa tidak maksimal. Hal tersebut berlaku juga untuk kualitas kerja yang dikerahkan sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia, sumber daya fasilitas juga mempengaruhi proses implementasi kebijakan.
Pada kegiatan penertiban reklame ilegal, Satpol PP yang melakukan pembongkaran sudah cukup melakukan tugasnya, rutin melakukan penertiban, melaksanakan prosedur pembekuan reklame dengan benar, mau mengirimi surat pada pemilik usaha agar yang tak berizin segera melakukan pengurusan. Namun usaha untuk mencegah pembangunan reklame ilegal belum terlalu terlihat hasilnya. Pihak pengawasan daerah yang didirikan reklame secara tiba-tiba dalam semalam belum maksimal. Pemerintah tahu bahwa pihak-pihak penyelenggara reklame ilegal ini justru menghindari perhatian pemerintah saat mendirikan papan iklan agar tidak ketahuan. Reklame yang dibangun tanpa melibatkan pemerintah sering diberdirikan pada malam hari saat pemerintah longgar pengawasan. Oleh karena itu, jumlah reklame ilegal yang ditertibkan bisa saja semakin banyak karena tidak ada pengawasan yang ketat. Pihak penertiban hanya akan kelelahan membongkar, sedangkan pada malam hari akan ada saja reklame yang berdiri tanpa sepengetahuan pemerintah. Dan yang ketiga, disposisi implementer. Disposisi implementer berkaitan dengan sikap atau respon petugas implementasi terhadap kebijakan yang ada atau bagaimana kesungguhan implementer dalam mengerjakan tugasnya. Pada proses implementasi, tentu pembuat kebijakan mengharapkan hasil pengimplementasian yang baik dari penyelenggara kebijakan. Setelah melakukan upaya komunikasi dengan keyakinan bahwa tujuan dan arah kebijakan yang diinginkan sama, maka performa implementer menjadi harapan penyusun kebijakan. Dengan masalah reklame ilegal ini, tentu pemerintah mengharapkan reklame-reklame berdiri dengan mengantongi surat izin pemerintah atas disusunnya Perwako terkait penyelenggaraan reklame. Kinerja petugas penertiban reklame ini bisa dilihat dengan upaya mereka mengirimkan surat pada pemilik reklame ilegal agar segera mengurus perizinan. Kemudian, bila tidak kunjung diurus, maka sanksi berlanjut ke tahap selanjutnya, reklame akan dibongkar. Petugas penertiban juga menandai reklame-reklame yang tidak berizin dengan memberi label dengan harapan pemilik usaha membongkar reklamenya sendiri atau mengurus perizinan. Selain itu, dalam proses penertiban juga dilakukan secara rutin, hanya saja kurang pengawasan. Reklame yang ditertibkan tidak seimbang dengan reklame yang berdiri sembunyi-sembunyi. Kemudian yang terakhir, struktur birokrasi. Struktur birokrasi tidak jauh-jauh membahas tentang pembagian kerja dan struktur jabatan. Pembagian kerja ditentukan berdasarkan jabatan yang dimiliki, mulai dari penyusun kebijakan sampai penyelenggara implementasi. Struktur birokrasi dibagi menjadi bagian-bagian atau sub-sub lebih kecil untuk tugas yang lebih mendetail. Namun, secara keseluruhan, mereka bekerja untuk satu tujuan yang sama. Oleh sebab itu, fungsi komunikasi sangat dibutuhkan demi keselarasan informasi tiap-tiap sub untuk tujuan yang ingin dicapai, karena dengan pemahaman dan tujuan yang sama dapat menghasilkan produk yang baik. Struktur pembagian kerja tata kelola reklame sudah jelas ditulis pada Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 tentang badan-badan yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame, tertulis pada Pasal 49. Bagian-bagian penerbit perizinan pembangunan reklame ditulis pada Pasal 53, dan bagian yang melakukan penertiban tertulis pada Pasal 54. Standar atau tata cara proses penertiban reklame juga sudah dijelaskan secara rinci pada Pasal 54 mulai dari proses pemberian peringatan hingga penentuan hari pelaksanaan penertiban.